fisik maupun mental, untuk kembali kepada keadaan normal atau keadaan semula. Tujuan senam nifas adalah untuk mempercepat kembalinya rahim pada ukuran normal, untuk mempercepat proses pemulihan ibu pasca persalinan, untuk mencegah komplikasi yang timbul selama masa nifas, dan untuk memperkuat otot-otot dasar panggul, otot perut, dan otot-otot kaki. Senam nifas itu sendiri terbagi dua, yaitu senam nifas dini dan senam nifas lanjutan. Senam nifas dini itu dimulai dari 6 jam setelah melahirkan sampai dengan 2 minggu masa nifas. Manfaat senam nifas itu sendiri adalah untuk mempercepat penyembuhan rahim, mencegah kesulitan buang air besar dan buang air kecil, meningkatkan ketenangan atau relaksasi, memperlancar aliran darah, mencegah varises, menghindari pembengkakan pada kaki, melancarkan pengeluaran ASI, mempertahankan postur tubuh yang baik, dan paling penting adalah untuk kelangsungan tubuh. Pada umumnya, seluruh ibu nifas bisa melakukan senam nifas ini, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak dibolehkan ibu untuk melakukannya. Contohnya adalah ibu dengan komplikasi saat persalinan, ibu dengan anemia, ibu dengan kejang, ibu dengan riwayat jantung. Yuk kita lihat bagaimana cara melakukan senam nifas ini. A few moments later. Latihan senam hari pertama ini adalah latihan pernapasan dan otot-otot kaki, ya. Untuk latihan pernapasan ini ada 3 jenis. Yang pertama, latihan pernapasan dada. Posisi tidur terlentang dengan bantal, kedua kaki ditekuk, tangan di atas dada. Ambil napas dari hidung dan mulut sambil dadanya dikembangkan. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut sambil mulutnya dibuka lebar, sambil dada dikempiskan. Selanjutnya latihan pernapasan iga-iga. Kedua tangan diletakkan di iga-iga bagian bawah. Ambil napas dari hidung dan mulut, lalu keluarkan pelan-pelan sambil mulutnya seperti bersiul. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali selama latihan. Latihan pernapasan kedua adalah latihan pernapasan iga-iga. Dengan cara tidur terlentang, kedua punggung berada di atas iga-iga bagian bawah. Dengan cara mengepal, lalu ambil napas dari hidung dan mulut, sambil iga-iga dikembangkan. Keluarkan pelan-pelan dengan cara mulut seperti bersiul. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali setiap latihan. Latihan pernapasan ketiga adalah latihan pernapasan perut. Ini berfungsi untuk mengencangkan otot-otot perut. Caranya adalah kedua kaki tetap ditekuk, kedua tangan di atas perut. Ambil napas dari hidung dan mulut sambil perut dikembangkan atau dikembungkan. Lalu keluarkan pelan-pelan melalui mulut sambil perut dikempiskan atau dikerutkan. Selanjutnya adalah latihan untuk pergelangan kaki. Tujuan latihan ini adalah memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi kebengkakan. Latihan ini terdiri dari 3 macam. Latihan pertama adalah ibu duduk, kedua kaki diluruskan, badan bersandar pada kedua tangan, kedua kaki dirapatkan, kedua telapak kaki ditarik keluar lalu ditekuk ke dalam. Tarik, tekuk, tarik, tekuk. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali selama latihan. Gerakan yang kedua adalah kedua telapak kaki saling dihadapkan, lalu tekan ke bawah, buka ke samping, tutup lagi. Gerakan ini selain melancarkan peredaran darah, ini
ini juga untuk mencegah pegal-pegal dan kram-kram pada kaki. Gerakan ketiga adalah memutar telapak kaki ke bawah dan ke atas. Tekniknya adalah kedua kaki saling dihadapkan, lalu putar ke atas, ke samping, tutup. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali latihan. Selanjutnya adalah telapak kaki memutar ke bawah. Kedua telapak kaki saling berhadapan, lalu diputar ke bawah dengan diputar ke bawah, ke samping, tutup. Selanjutnya latihan hari kedua. Latihan yang pertama adalah latihan otot perut. Tekniknya adalah tidur terlentang, kedua kaki ditekuk, kedua tangan di samping badan, angkat kepala sampai dagu menyentuh dada. Tahan kembali. Ini gunanya untuk mengencangkan otot-otot perut bagian atas. Gerakan ini bisa diulang 5-6 kali setiap latihan. Yang kedua adalah latihan otot dasar panggul. Tujuannya adalah mengencangkan otot-otot dasar panggul, melancarkan buang air kecil dan besar, dan mengurangi nyeri pada jahitan. Tekniknya adalah kedua kaki ditekuk, kedua tangan di samping badan, kerutkan kedua bokong, kerutkan perut bagian bawah, kencangkan vagina, tarik kedua pahanya, kencangkan, tahan, lepas. Latihan ketiga bertujuan untuk mengencangkan otot-otot tungkai. Tekniknya kaki kanan ditekuk, diluruskan setengah tinggi, kemudian kembali lagi. Dilanjutkan kaki kiri ditekuk, diluruskan setengah tinggi, kembali. Kemudian kedua kaki ditekuk, luruskan setengah tinggi, kembali. Gerakan ini bisa diulang 6 kali selama latihan. Latihan ketiga, latihan ini bertujuan mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula. Tekniknya adalah ibu posisi tengkurap, letakkan bantal di bawah perut dan kaki, kedua tangan di atas bokong, kedua lengan dibengkokkan, kepala miring ke kanan, rapatkan kedua bokong dan dikempiskan, kempiskan perut, ditahan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu lepaskan. Lakukan 5 kali bergantian dengan kepala kiri. Yang kedua, latihan otot dada. Tujuan memperlancar pengeluaran ASI dan mengurangi pegal-pegal pada bahu. Posisi duduk, kedua telapak tangan berada di bahu, lalu putar ke dalam. Ini bisa diulangi sebanyak 8 kali. Dan diputar ke belakang sebanyak 8 kali. Kedua tangan berada di depan dada, lalu tangan kanan memegang lengan kiri bagian bawah, dan tangan kiri memegang lengan kanan bagian bawah. Gerakannya adalah tarik, tekan, tarik, tekan. Lakukan ini selama 1 menit. Latihan yang ketiga, latihan sikap baik. Ini berguna mengembalikan postur tubuh normal. Tekniknya adalah mengempeskan perut, tarik perut ke belakang, ulurkan leher, pandangan ke depan, kaki kanan melangkah 1 langkah, tundukkan kepala, letakkan sesuatu, kemudian ambil lagi. Kepala menghadap ke depan, kaki melangkah ke belakang, lepaskan kerutannya.